kerja PPG Transformasi batch kedua Guru PAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu ya di kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang alhamdulillah di pertemuan kita hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelum kegiatan dimulai, kita sama-sama membaca doa ya. Kita berdoa dengan khusyuk ya. Jadi silakan nanti dipimpin oleh Rizky. Ya, silakan Rizky pimpin doa dulu terlebih dahulu. Kita sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Silakan Rizky. Untuk siap, gerak. Sebelum belajar, alhamdulillahnya kita berdoa. Berdoa, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Nah, hari ini Ibu lihat kalian semuanya hadir semua? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan ya sehingga kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Oke, silakan dipersiapkan dulu buku-buku dan alat tulisnya yang nanti dipergunakan ya ketika kegiatan pembelajaran. Silakan. Oke, terima kasih yang sudah menyiapkan. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Yang mana materi berikutnya ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Menuntut ilmu itu karena ada salah satu hadis ya yang menyatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin ya, di mana menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap umat muslim ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, apa itu ilmu? Ilmu itu adalah segala sesuatu yang kita pelajari dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, dari awalnya tidak tahu dan menjadi tahu gitu. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim ya, yang namanya ilmu itu adalah wajib. Nah, sekarang menuntut ilmu itu berkaitan dengan materi kita yang berikutnya. Materi kita yang berikutnya adalah meyakini hari akhir dengan mawas diri. Apa kaitannya? Yang namanya ilmu yang kita pelajari selama di dunia itu adalah akan dipertanggungjawabkan. Apalagi ilmu-ilmu kita yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, karena materi kita hari ini tentang hari akhir ya, Ibu mau menanyakan dulu ke kalian. Kira-kira nih pertanyaan yang Ibu tampilkan di layar. Nah, bisa disimak? Bisa disimak? Bisa. Nah, ada yang mau membacakan? Silakan Rizky Ilham, bacakan. Jika besok adalah hari terakhir kita hidup, Ya. Terus? apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, dari pertanyaan itu ya, jika hari sekarang ya, hari terakhir ya, apa yang akan kita lakukan? Ya, silakan dipikirkan satu kata aja ya, dan nanti satu kata atau kalimat ya. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya nih. Coba, karena kita sekarang membahas tentang hari akhir,
Ada yang tahu hari akhir itu apa? Tuh, silakan Rianti. Hari akhir adalah hari kiamat, hari hancurnya alam semesta beserta isi manusia. Iya, ya. Hari akhir itu adalah hari kiamat, yang artinya adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, ya. Ada yang tahu juga hari kiamat itu seperti apa kedahsyatannya? Tidak. Ya, ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, kita jelaskan mengenai hari akhir itu, ya. Di mana hari akhir itu cukup luar biasa, ya. Artinya luar biasa di sini tidak bisa dibayangkan kedahsyatannya oleh mata manusia, ya. Nah, di depan Ibu sudah menampilkan ada materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Nah, di sana ada gunung meletus, ya. Gunung meletus menyeramkan tidak? Menyeramkan. Coba bayangkan kalau hari kiamat yang meletusnya itu bukan hanya gunung, ya, tapi alam semesta. Kiamat itu terbagi menjadi dua, ya. Ada kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil. Dan juga ada kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Nah, yang pertama di sini adalah kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat yang terjadi pada sebagian orang, ya, yang mana jenis dari kiamat sugro ini adalah bencana alam, ya, kematian, ya, itu termasuk dari kiamat sugro. Yang mana tidak semua orang mengalami kejadian itu, tapi hanya sebagian kecil di wilayah atau daerah-daerah tertentu. Yang berikutnya adalah kiamat kubro. Nih, apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro atau kiamat besar nih, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan kehancuran alam semesta. Yang mana nih, kejadian kiamat kubro itu terjadi secara serempak, ya, tidak satu-satu, tidak seperti itu, tapi semuanya, ya, bersamaan, ya. Yang namanya kiamat kubro
artinya apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan benda-benda berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan seberat pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengajarkan kejahatan sebesar pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 1-8, ketika bumi berguncang dengan dahsyat mengeluarkan segala beban atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di sanalah manusia akan bertanya pada bumi. Maka menceritakanlah bumi bahwa ini semua adalah balasan dari segala amal yang mereka perbuat. Allah adalah Zat Maha Teliti. Maka siapapun yang mengerjakan kejahatan atau kebaikan sekecil darah, niscaya Allah akan membalasnya. Ada yang menanggapi dari kelompok berikutnya? Oke, ya terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah membacakan Quran surat Al-Baqarah ya beserta dengan penjelasannya. Jadi sudah sangat jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ini ya, Allah memberikan kejelasan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dihisab ya, tanpa tanpa terlewat gitu. Bahkan setelah kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat itu, manusia tidak bisa berleha-leha karena mereka itu akan dibangkitkan dan akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Nama saya Muhammad Yasir. Kali ini saya akan pertanyaan yang ini ramai tentang penyimpangan sosial di masyarakat. Apakah penyimpangan sosial dan penyimpangan sosial tidak secara langsung dan juga dianggap sebagai tanda akhir? Namun dalam beberapa konteks agama, menunjukkan penyimpangan sosial yang meluas dapat diartikan sebagai salah satu dari banyak gejala sosial dengan tanda-tanda zaman atau akhir zaman. Dalam ajaran Islam, misalnya penyimpangan sosial dan moralitas yang kami disebutkan sebagai pertanda buruk yang terjadi pada hari kiamat. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Iya. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 2 ya, Ibu meneruskan ya. Untuk penyimpangan sosial pada dasarnya memang tidak secara langsung ya, tidak termasuk dalam tanda hari kiamat gitu. Tapi dari kejadian-kejadian tersebut ya, itu mengarah kepada beberapa tanda yang diberitakan oleh Allah gitu ya, tentang hari kiamat akan segera tiba. Salah satunya adalah banyaknya kaum yang menyukai sesama jenis, nah itu termasuk juga gitu ya, ada yang pernah disampaikan ya. Oke, silakan kelompok berikutnya yang mana? Kelompok 1 siap? Ya. Silakan presentasikan. Perkenalkan, saya Felicia Seki, perempuan dari kelompok 1. Kelompok kami mendapatkan pertanyaan yaitu, akhir-akhir ini sering terjadi bencana. Apakah bencana termasuk pada hari akhir? Jawaban dari kelompok kami yaitu iya, termasuk. Karena bencana alam adalah kiamat sugro dan sebagian tanda-tanda akhir zaman yang menunjukkan ketidakseimbangan di bumi dan kebesaran Tuhan seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ya, terima kasih. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Ya, Ibu perjelas lagi. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam. Apakah bencana alam itu termasuk tanda akhir zaman? Iya. Ya, termasuk karena
kelompok 3 mendapatkan pertanyaan apakah kemajuan teknologi di era sekarang sedang berkembang pesat? Apakah kemajuan teknologi termasuk tanda hari akhir? Jawaban dari kelompok 3 yaitu iya termasuk. Karena kemajuan teknologi juga dapat dipandang sebagai salah satu tanda hari akhir, apalagi dalam beberapa perspektif pandangan Islam yang menyebutkan bahwa kemajuan teknologi termasuk sebagai bagian dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Apalagi sekarang kemajuan teknologi semakin dahsyat sampai potensi penggunaan senjata pemusnah massal seperti nuklir yang termasuk ke kiamat sugro. Kenapa? Karena jika meledak itu pemusnahan bersama pada satu titik itu. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Ya, terima kasih kelompok 3. Nah, Ibu lengkapi untuk kelompok 3 mengenai kemajuan teknologi ya. Itu memang bisa menjadi salah satu tanda dari kiamat besar akan segera tiba ya, karena kemajuan teknologi itu termasuk dari tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Karena apa? Dari yang Ibu lihat ya, bermacam-macam teknologi yang muncul, ternyata itu malah menimbulkan dampak kerusakan yang cukup besar gitu ya, pada lingkungan atau kepada alam. Yang mana dari sumber energi yang diambil untuk perubahan teknologi itu, mereka menggunakan dengan tidak berpikir bagaimana nanti masa depan bumi gitu ya. Karena mereka mengambil sumber energinya itu secara besar-besaran ya, meskipun itu mempermudah manusia di era sekarang, tapi itu beresiko membuat bumi itu akan semakin cepat tua dan semakin cepat hancur gitu ya. Bahkan yang paling fatalnya apa? Ketika manusia menggunakan teknologi itu ya, dengan mengambil sumber energi yang digunakan secara besar ya, seperti halnya nuklir misalnya ya, kan sumber energinya bukan dari matahari saja, bukan dari air saja, tapi juga bahan-bahan lain yang ada di bumi gitu ya, yang dibuat sedemikian rupa ya, dan dibentuk untuk kepentingan tertentu gitu ya. Dan apabila itu terjadi kebocoran atau misalnya terjadi miskonsepsi gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang dibuat gitu ya, itu bisa menjadi bom atau bumerang untuk yang membuat itu sendiri dan bisa menghancurkan bagian dari wilayah bumi tertentu gitu. Ya, salah satunya nuklir. Nuklir kalau meledak atau tidak sesuai dengan prosedurnya ya, itu bisa menghancurkan manusia secara massal ya, dalam radius mungkin ribuan kilometer atau sebagainya ya. Nah, itu untuk kemajuan teknologi. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik ya mungkin aman ya. Tapi kalau kita rakus, yang namanya manusia kan rakus ya, tidak puas dengan satu hal, satu aspek gitu, maka kalau kita tidak bijak ya bisa mencelakai kita sendiri seperti itu ya. Nah, itu penjelasannya bisa dipahami? Oke. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, untuk kegiatan hari ini ternyata kita berada di penghujung ya kegiatan kita, yang mana ternyata materi hari akhir itu cukup luar biasa ya, bisa dipahami oleh kalian ya, dan juga bisa membuka ya pemikiran kalian tentang tanda-tanda hari akhir itu sudah ada ya di pikiran kalian, diungkapkan, didiskusikan, ternyata jawabannya luar biasa semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk hari ini mungkin kegiatan kita Ibu akhiri ya. Dan untuk kegiatan berikutnya nanti kita akan mempelajari masih topik iman kepada hari akhir dengan materi yang berbeda. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tahapan-tahapan alam akhirat, di mana tahapan alam akhirat itu dimulai dari sejak apa? Ada yang tahu? Ya, mulai dari ketika manusia masuk alam barzah. Ya, alam barzah itu adalah alam kubur. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan dan
Ya,